Halo anak didik kami, selamat pagi untuk kita semuanya nak. Gimana kabarnya pada pagi hari ini? Bapak harap anak Bapak tetap semangat dan tetap untuk menjaga kesehatannya. Nah, di sini kita akan memasuki pembelajaran daring kita yang ketiga, yaitu PPKN, yang dimana pada buku tema 7 subtema 3. Simak baik-baik videonya nak ya. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, setiap orang memerlukan orang lain. Namun, setiap orang memiliki sifat yang berbeda-beda. Ada yang pendiam dan pemalu. Ada yang memiliki sifat ramah dan mudah bergaul. Sifat termaksud salah satu keberagaman. Jadi, sifat termaksud salah satu keberagaman. Diingatnya nak ya. Nah, ada sifat yang rendah hati. Nah, sifat yang rendah hati itu selalu menghargai orang lain. Jadi, anak Bapak itu harus rendah hati dan ingat selalu menghargai orang lain. Yang kedua, ada sifat yang humoris. Sifat yang humoris itu senang membuat suasana riang dan penuh tawa. Nah, yang ketiga, ada yang keras kepala, yang artinya tidak mau mendengarkan pendapat orang lain. Jadi, teman-teman kita ini juga ataupun siswa-siswa anak Bapak sendiri masih ada juga yang keras kepala. Artinya tidak mendengarkan omongan orang lain. Nah, ada juga yang sombong. Nah, yang sombong itu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Jadi, sifat sombong itu selalu merasa lebih baik dari yang lain. Nah, ini tidak baik untuk ditiru ya nak ya. Jangan kita merasa lebih pintar dari teman kita. Karena jika kita merasa lebih pintar, maka yang di atas kita juga ada yang lebih pintar. Jadi, kita harus mensyukuri dan tidak boleh sombong ya anak Bapak. Nah, selanjutnya ada sifat yang sopan. Nah, sifat yang sopan itu menghormati setiap orang, menghormati yang lebih tua, menghormati bapak guru, menghormati ibu guru, dan juga ketika kita sopan terhadap orang tua kita dan juga teman-teman kita dan tetangga kita serta tempat tinggal kita yang ada di kampung halaman kita, di lingkungan masyarakat. Kita tidak boleh sombong dengan apa yang kita miliki dan kita juga harus sopan kepada orang yang lebih tua daripada kita. Jadi, kita juga harus sopan kepada abang kita, kepada kakak kita, terlebih khusus kepada kedua orang tua kita. Oke, anak Bapak? Nah, selanjutnya kita perlu memahami sifat dan kebiasaan teman, terutama teman yang di sekolah atau teman bermain. Saling memahami sifat dan kebiasaan teman dapat menjadi persatuan dan kesatuan. Dengan menerapkan sikap tersebut, berarti kita telah mengamalkan sila ketiga Pancasila yang berbunyi Persatuan Indonesia. Jadi, sila yang ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia yang artinya kita harus bersatu. Tidak boleh berantem, tidak boleh bertumbuh atau tidak boleh mengejek, karena jika kita menghargai, saling toleransi, saling menghormati, sopan, maka kita akan bersatu sesuai dengan sila yang ketiga Persatuan Indonesia. Oke anak Bapak? Nah, adanya kerjasama berarti kita telah menerapkan pengamalan sila keempat Pancasila. Nah, sila keempat Pancasila berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, sebagai warga negara yang berpedoman pada Pancasila,
kita memiliki kewajiban dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dasar bangsa Indonesia dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Meskipun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Nah, jadi Bhinneka Tunggal Ika ini berbeda-beda suku, berbeda agama, berbeda ras, golongan. Tetap kita memiliki satu tujuan, yaitu menjaga NKRI dan juga saling bergotong royong, bersatu, dan tetap menghormati, saling toleransi, dan tidak boleh mengejek sesama teman kita. Karena kita juga harus menjaga kesatuan Indonesia. Oke, anak Bapak? Maraknya penggunaan media sosial oleh masyarakat menimbulkan permasalahan. Di antaranya, yang pertama, mementingkan kepentingan pribadi. Nah, mementingkan kepentingan pribadi ini, dia asik sendiri dan mengutamakan dirinya. Yang kedua, terjadinya perubahan norma kesopanan yang dimana setelah bapaknya berbicara, orang tua berbicara, abangnya berbicara, mamanya memanggil, "Putri, ambil dulu kain." Rupanya si Putri lagi main handphone. Itu juga termaksud dampak dari media sosial. Yang ketiga, memudarnya rasa persatuan dan kesatuan antar kelompok atau suku. Nah, jadi ketika kita sudah kumpul-kumpul, lah semuanya asik main handphone sendiri, tidak ada lagi saling berbicara, tanya jawab. Itu yang membuat memudarnya persatuan antar kelompok dan suku. Yang keempat, rawan terjadi perundungan atau bullying. Bullying ini artinya ejekan. Nah, jadi banyak sekali kita saling mengejek ataupun mengejek teman kita melalui Facebook, melalui WA. Itu tidak boleh kita mengejek di media sosial. Contoh, jika kita benci teman kita, jangan dibuat di status karena orang lain akan melihat. Nah, itu juga marak terjadi ya anak Bapak ya. Jadi kita harus menggunakan media sosial itu dengan tepat. Yang kelima, masyarakat mudah diadu domba. Dan yang keenam, hilangnya rasa toleransi. Dampak positif yang dapat kita rasakan dalam menggunakan teknologi komunikasi diantaranya yang pertama, memperluas pertemanan dari berbagai daerah. Nah, dengan adanya WA, WhatsApp, dan Facebook, kita bisa bercengkrama, bercerita, video call, chattingan dengan teman kita yang berbeda daerah. Teman kita yang di Jakarta, teman kita yang di Papua, di Kalimantan, kita bisa mengadakan video call. Yang kedua, sebagai sarana untuk memahami dan menerima perbedaan. Yang ketiga, sebagai sumber pembelajaran. Nah, sebagai sumber pembelajaran ini yaitu ketika anak Bapak melihat video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini. Nah, karena situasi COVID-19 yang masih terjadi di Indonesia, kita terpaksa belajar di rumah. Jadi, dengan adanya media sosial, alat komunikasi, kita bisa belajar dari rumah. Yang keempat, mempermudah dalam bertukar pengetahuan dan informasi. Nah, dengan adanya teknologi komunikasi, kita bisa mencari tahu apa pengertian ataupun ilmu serta pengetahuan lain dari Google atau dari handphone kita. Yang kelima, sebagai sarana untuk menyebarkan berita ke seluruh dunia. Jadi jika ada gempa di tempat titik A, contohnya kemarin ada gempa di Palu, kita semua bisa tahu dengan melihat berita ataupun melihat handphone kita yang ada di YouTube terjadinya gempa. Dan juga seperti berita sekarang ini, banjir bandang yang terjadi di NTT, Nusa Tenggara Timur. Nah, kita langsung tahu melihat berita dan juga dari handphone maupun dari YouTube. Nah, itulah dampak positif dari teknologi komunikasi.
Nah, kesimpulannya, hendaknya kita menggunakan teknologi komunikasi secara bijak dengan pendampingan orang tua. Selain itu, kita perlu meningkatkan rasa toleransi sehingga persatuan dan kesatuan tetap terjaga. Nah, jadi kita juga harus menggunakan teknologi itu harus didampingi orang tua ya nak bapak ya. Karena anak bapak masih kelas 3 dan perlu didampingi. Dan juga gunakanlah handphone sebagai sarana untuk belajar, bukan untuk yang lain. Nah, yang lainnya gunakan juga handphone ini untuk mencari tahu informasi, jangan hanya main game dan juga bermain yang tidak penting. Bantu orang tuamu dan juga rajin bekerja di rumah, bersihkan rumah, sapu rumah, cuci piring supaya orang tuamu senang. Karena jika kita membantu orang tua, maka juga kita bisa menggunakan handphone untuk belajar. Nah, untuk soal latihannya ada 4 soal latihan. Kerjakan di buku tugasmu ya anak didik kami. Sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Bapak ucapkan selamat pagi untuk kita semuanya.